sapa sekali lagi Shalom. Anak-anak muda Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Semuanya yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Kita menyanyikan lagu berikutnya dengan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Angkat suaramu bersama-sama buat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagumkan-Mu akan kebaikan-Mu. Hidup baru, saya pengen dengar suaranya anak-anak muda di tempat ini. Kita mau saut-sautan ya teman-teman semuanya. Yang mau memuji nama Tuhan dengan luar biasa boleh angkat tangannya tinggi-tinggi sekali lagi. Semuanya mau, amin. Sekarang setiap kali saya bilang ini, sekarang ku bersuka. Kurang keras. Lebih keras lagi buat Tuhan. Katakan, sekarang ku
Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang gini ya, udah oke semuanya. Sekarang saya mau saut-sautannya seperti ini. Yang di sebelah ini nyanyikan baitnya, yang di sebelah sana bilang oh, oke? Bisa saut-sautan? Ya, ini bagi dua. Yang sebelah sini Nathan bantuin yang sebelah sana, yang sebelah sini bantuin yang sebelah kiri saya, oke? Saya mau menikmati saja. Ya, coba ya, sekali lagi. Sekarang ku bersuka, ku berikan hidupku bagimu, bagi yang ini notnya sama-sama. kemenangan. Berikan bagiku, Sama-sama. hidupku takkan Sekali lagi sama ya, sekali lagi lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. lebih dari Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. sama-sama. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan. Nathan. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, Ku jadi lebih dari pemenang. Semuanya katakan. Bagimu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi. Sekali lagi katakan. bersuka, sekarang bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi. Katakan sama-sama. Teman-teman, sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang bersuka kita katakan haleluya. Kasih tos begini buat teman-teman kanan kirimu, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Puji nama Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan hatimu untuk apa yang akan kita dapatkan pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Satu hari lagi kami ingin hidup untuk lebih lagi mencintai-Mu Bapa. Amin. Ajar kami untuk selalu bisa mengasihi-Mu, mencintai-Mu Yesus. Satu hari lagi Bapa. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidup.
Sama-sama katakan. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu
ada di tengah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau terlebih rindu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kau terlebih rindu Tuhan untuk menjamah anak-anak mudamu di tempat ini. Dengan hati yang haus dan lapar kami datang Tuhan. Mari Kau jamah kami pada sore hari ini Bapa. Kami berseru Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Kaulah kami Bapa. Oh, itu janji kami Tuhan. Kau bersama. Kami puji Engkau Tuhan. Mari ambil waktu 5 menit buat kita bersama-sama ya. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan lebih tahu. Bahkan sebelum setiap kita mengucapkan apapun juga, Dia tahu. Tapi pada sore hari ini teman-teman, apapun yang ada di dalam hatimu, katakanlah itu pada Tuhan. Worship you. Shikirala baranas.
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted. Mari bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri teman-teman, katakan be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted higher, Jesus, you've been lifted higher, higher, been lifted higher. Let our King be lifted high. Let our King be lifted. Let our King be lifted high. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tanganmu bersama serukan katakan bersama Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Saatnya kami ingin duduk diam mendengar firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi cemeti dalam hidup kami. Supaya apa yang tidak baik boleh menjadi baik. Apa yang tidak berkenan boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu adalah kasih yang nyata. Karena kita temukan kerap kali, saudara, kasih itu tidak nyata. Kasih itu hanya sebatas teori. Kasih itu hanya sepanjang cerita. Kasih tidak pernah dinyatakan di dalam hidup orang percaya. Untuk itu kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius 22, ayat yang ke-36 hingga yang ke-40. Demikian firman Tuhan, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama
dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, saudara. Hari ini dikatakan bahwa orang Farisi bertanya kepada Yesus. Ini adalah kejadian setelah orang Saduki bertanya kepada Yesus. Ini perikop sebelumnya di atasnya. Mengenai hukum kawin mengawinkan. Kalau ada satu pasangan suami istri, dan ketika suaminya itu dan istrinya belum memiliki keturunan, dan suaminya dipanggil Tuhan, maka menurut hukum Taurat, maka istri itu, janda itu, wajib menikah dengan adik atau saudara daripada suaminya yang meninggal itu. Nah, orang Saduki itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau sampai sekiranya ada 7 saudara yang menikah dengan janda itu, nanti ketika Tuhan datang, manakah suami yang sah menurut Tuhan? Nah, Tuhan menjawab, kamu sudah gila, kamu tidak benar, kamu sesat. Nah, setelah orang Saduki itu bungkam, saudara, barulah muncul ahli Taurat. Mereka mendengar orang Saduki bungkam, sehingga ahli Taurat bertanya, menurut guru, hukum manakah yang terutama? Dan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu, dan kasihlah sesamamu. Perhatikan kata-kata di ayat yang saudara, 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan, saudara. Tergantung seluruh isi hukum Taurat dan tergantung seluruh kitab para nabi. Isi kitab Nabi, isi hukum Taurat, isi Alkitab yang kita baca, itu hanya mengandung satu, yaitu dinamakan kasih. Dasar dari semua itu adalah kasih. Makanya yang membedakan orang Kristen dengan orang lain, cuma satu, kasih. Saudara mau baca kitab apapun, mau membaca Injil apapun, mau membaca apapun tafsirannya, cuman satu, yaitu kasih. Makanya hari ini apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Ataukah kita sudah mengasihi sesama kita? Kenapa sih orang Kristen harus punya kasih? Kenapa kita ini hari ini harus memiliki kasih, saudara? Kenapa? Kan bisa saja saya hidup sendiri. Saya tidak perlu bantuan orang. Saya tidak perlu membagikan banyak harta saya, membagikan pertolongan saya untuk orang lain. Nah, saudara. Maka dari itu kita akan belajar. Kenapa kita harus memiliki kasih dalam hidup percaya? Sekali lagi. Apapun kitabnya, apapun pengajarannya, apapun isi firman-Nya, harus kembali kepada yang namanya kasih. Karena itu saya angkat tema pada hari ini, kasih yang nyata. Ternyata saya dapati ada kasih yang tidak nyata. Kasih yang hanya sebatas teori. Mengasihi Tuhan tidak dengan hati. Mengasihi Tuhan tidak dengan jiwa. Mengasihi Tuhan tidak dengan segenap kekuatan kita. Untuk itu kita akan belajar kenapa orang Kristen harus memiliki kasih. Poin yang pertama, dikatakan kenapa kita harus punya kasih? Karena Allah adalah kasih. Poin yang pertama, karena Allah adalah kasih. Kita buka firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4, saudara,
ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sampai di sini dulu, saudara. Dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi. Dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah. Ini kuncinya, saudara. Ternyata kasih yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kasih yang kita punya itu berasal dari Allah. Sehingga manusia tidak akan pernah bisa mencari kasih di luar Allah. Ketika engkau percaya Yesus itu Tuhan, maka kasih itu diberikan di dalam hidup orang percaya. Haleluya. Banggalah hari ini kalau engkau mempercaya Yesus itu Tuhan, saudara. Dalam hati kita dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Kita teruskan, saudara, ayat yang ke-7 tadi. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ini kuncinya. Lahir dari Allah berarti ketika kita dilahirkan, diciptakan, kita itu lahir berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada hidup kita dan kita mengenal Allah. Berarti orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita mengenal Allah, berarti ada kasih. Kalau kita tidak mengenal Allah, berarti tidak ada kasih. Sebab, yang pertama, Allah adalah kasih. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan kasih. Dia bukan hanya yang punya kasih atau dia bukan hanya mempunyai kasih. Tapi dia itu adalah kasih itu sendiri. Sekali lagi, dia bukan hanya punya kasih, tetapi dia itu adalah kasih itu sendiri. God is love. Allah, Tuhan adalah kasih itu sendiri. Makanya banggalah jadi orang Kristen. Bersyukurlah ketika kasih itu diberikan dalam hidup orang percaya. Karena Allah yang kita sembah adalah kasih yang menutupi segala kesalahan dan kekurangan kita. Ayat yang ke-9, saudara, kita akan baca bersama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, garis bawahi dinyatakan. Di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian, garis bawahi kata sedemikian, mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan apa, saudara? Bahwa kasih Allah itu dinyatakan. Garis bawahi kata dinyatakan. Artinya kasih Allah itu dipraktekkan. Kasih Allah itu dinyatakan dalam hidup orang percaya. Kasih Allah itu nyata, saudara. Allah sendiri sebagai Tuhan kita memberikan contoh yang sangat luar biasa. Bahwa kasih-Nya itu dibuktikan, dinyatakan secara konkret.
Apa buktinya? Apa bukti kasih Yesus? Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada engkau dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya! Allah menyatakan kasih-Nya kepada hidup orang percaya, sehingga kasih itu berbentuk konkret. Kasih itu dinyatakan. Kasih itu dilakukan, saudara. Nah, ini yang perlu kita contoh. Ketika engkau punya kasih, nyatakanlah dalam hidup kita. Nyatakanlah dengan bukti yang konkret, saudara. Bahkan dikatakan ketika aku lapar, engkau memberikan orang-orang itu makanan, engkau mengasihi aku, di Matius 25. Ketika engkau haus, engkau memberikan orang-orang itu minum, engkau telah mengasihi aku. Ketika aku di dalam penjara, engkau menjenguk aku, engkau membesuk aku, artinya engkau sedang memperhatikan aku. Ketika aku tidak punya tumpangan, engkau membuka rumahmu untuk kita boleh ada tumpangan, berarti engkau memberikan tumpangan bagi Tuhan. Nah, itu kasih yang nyata, saudara. Orang Kristen harus punya kasih yang nyata. Kenapa? Perhatikan kata-kata saya. Kalau kasih hanya sebatas teori, kalau kasih hanya sebatas ucapan saja, maka kasih itu tidak akan pernah tersampaikan kepada orang yang kita kasihi. Saya ulangi, saudara. Kalau kasih itu hanya sebatas kata-kata, kasih itu hanya sebatas teori, kasih itu hanya sebatas ucapan, maka kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita tidak pernah tersampaikan kepada orang yang kita kasihi. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, sedangkan kasih itu tidak pernah kita nyatakan? Bagaimana nama Tuhan itu ditinggikan, sedangkan kasih itu tidak pernah kita praktekkan secara konkret? Maka kasih itu hanya sebatas teori. Itulah kelemahan orang Kristen. Ketika mengasihi hanya sebatas teori. Ketika mengasihi tidak ada bukti yang nyata, bukti yang konkret. Dan itulah kelemahan kita. Maka dari itu hari ini, saudara, mari belajar untuk kita boleh menyatakan kasih itu. Untuk kita boleh mempraktekkan kasih itu. Untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku kasih dalam hidup orang percaya. Contohlah Yesus ketika dia bisa mengasihi, saudara. Apa buktinya? Ayat yang ke-11 kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Dikatakan apa, saudara? Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, sedemikian, saudara, artinya memang betul-betul Allah itu sedemikian, usahanya begitu besar, kasihnya begitu besar, Alkitab mencatat sedemikian. Maka kita juga harus sedemikian juga mengasihi Allah dan orang lain. Haleluya. Saudara, mengasihi orang itu tidak tergantung kondisi kita. Terkadang kita mengasihi orang, mengasihi Allah itu tergantung kondisi kita. Ketika engkau sakit, engkau tidak bisa mengasihi orang. Ketika engkau dalam keterpurukan, engkau tidak bisa mengasihi orang. Tidak, saudara. Menyatakan kasih itu bukan karena kondisi. Menyatakan kasih itu karena sikap kita telah mengasihi Tuhan. Itu yang paling benar. Sehingga apapun keadaan kita, keterpurukan sedalam apapun kondisi kita, kalau engkau sadar kasih itu dinyatakan dalam hidup kita, maka kita harus wajib juga menyatakan kasih itu kepada orang lain. Sebagai contoh, kita ambil contoh, saudara. Gereja yang kita gembalakan bersama-sama. Siapa yang COVID tidak memiliki satu kendala yang besar? Banyak orang mengalami kendala. Banyak orang mendapatkan dampak dengan COVID-19. Tapi bukan berarti dengan COVID itu menghalangi kita untuk tetap terus memberikan kasih kepada orang. Saya sendiri juga sama, saudara. Ketika bulan Februari
Saya terkena COVID. Saya di rumah isoman 2 minggu. Bukan berarti saya berhenti untuk mengasihi orang. Bukan berarti saya itu tidak bisa berbuat baik kepada orang. Walaupun saya di kamar, saudara. Saya di kamar menyendiri. Tapi saya melakukan pekerjaan-pekerjaan saya. Baik pekerjaan duniawi saya lakukan. Pekerjaan surga saya lakukan, saudara. Bahkan kita juga diajarkan, diberikan contoh teladan oleh gereja kita. Memberikan banyak bantuan kepada orang, memperhatikan orang-orang yang kena COVID. Kita kirim makanan, kita kirim obat-obatan, kita kirim doa, kita berikan perhatian. Padahal diri saya COVID. Padahal saya kena COVID. Padahal saya juga isoman. Tapi bukan berarti saya itu berhenti mengasihi orang. Karena mengasihi orang bukan karena keadaan kita. Mengasihi orang bukan melihat kondisi kita. Mengasihi orang karena Allah sedemikian mengasihi kita. Maka apapun keadaannya, kita wajib mengasihi banyak orang. Ini saudara yang perlu kita belajar. Nyatakan kasih itu di dalam hidup orang percaya. Nyatakan kasih itu di dalam hidup kita. Maka kasih yang Tuhan berikan tersampaikan kepada orang yang kita kasihi. Dan orang bisa percaya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang empunya memiliki kasih dalam hidup kita. Haleluya! Maka hari ini saudara, belajarlah mengasihi. Belajarlah menyatakan kasih dalam hidup orang percaya. Saya percaya kalau kita bisa mengasihi orang, dinyatakan kasih itu, maka banyak jiwa-jiwa akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Banyak orang akan berseru-seru, Yesus adalah Tuhan. Karena kasih yang dinyatakan boleh mereka rasakan dalam hidup percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk tetap kami boleh saling mengasihi. Terlebih mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, kekuatan kami. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang mempunyai kasih. Memiliki Allah yang kasih itu sendiri Engkau telah berikan kepada kami. Karena itu hari kami boleh belajar bahwa kasih itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih itu dinyatakan untuk setiap orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan telah mengasihi dengan bukti yang konkret. Ajar kami supaya kami tetap bisa mengasihi orang, mengasihi Tuhan, mengasihi dengan konkret, dengan nyata, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami. Terpujilah nama Tuhan, empunya kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, boleh sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, shalom.